Ngalir. Ngobrol asik tentang pengelolaan air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SDA, Sampurasun. Rampes. Bersama saya Sophia Lensa pada segmen podcast Ngalir, ngobrol asik tentang pengelolaan air. Ngalir kali ini sangat luar biasa sekali ya Sobat SDA, karena masih dalam suasana Idul Fitri 1444 Hijriah. Tentunya kita harus tambah semangat ya Sobat SDA. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu nih Sobat SDA yang sangat istimewa sekali. Beliau adalah Kepala UPTD PSDA Wilayah Sungai Citandu, yaitu Bapak Ahmad Mauludin SST MSI. Selamat pagi Bapak. Pagi. Ya, boleh dong Pak perkenalkan kepada Sobat SDA siapa sih Bapak ini? Oke, terima kasih Bu Sofi. Sobat SDA, halo, kita ketemu lagi di dalam program Ngalir. Perkenalkan, saya Ahmad Mauludin. Saya diamanahi oleh pimpinan menjadi Kepala UPTD PSDA Wilayah Sungai Citandui sejak Maret 2022. Jadi baru berjalan setahun Bu, setahun lebih lah, lebih ya. Betul, Pak. Saya di Citandui. Oh gitu Pak. Iya. Ya. Mungkin Bapak ada pengalaman selain di SDA atau di mana gitu Pak? Kalau ditanya pengalaman, Boleh, Pak, iya. alhamdulillah ya. Saya tinggal 1 tahun lagi pensiun. Jadi pengalaman saya jelas, saya masa kerja hampir 30 tahun. Jadi beragam OPD yang pernah saya jalani. Iya. Dan terakhir sekarang saya 3 tahun di sumber daya air. Tentunya banyak sekali ya Pak ya pengalamannya. Insya Allah, insya Allah. Sangat menginspirasi kita semua ya Sobat SDA. Nah, baik Pak, podcast kali ini kita akan membahas tentang dinamika pengelolaan irigasi di perkotaan. Nah, dinamika yang ada di irigasi di perkotaan itu apa sih Pak? Baik, Bu Sofi. Jadi dinamika pengelolaan irigasi di perkotaan ini sebetulnya ini masalah klasik yang sampai saat ini sulit untuk ditangani sampai ke akar-akarnya. Yang masalah utamanya tentunya masalah sampah. Jadi Sampah, ya, karena irigasi di perkotaan itu persis berada di wilayah kota, sehingga pengelolaannya pun kami harus ekstra. Jadi harus ekstra apa? Kalau kita tidak melakukan upaya untuk pembersihan sampah, maka air itu tidak akan mengalir sampai ke sawah. Itu persoalan yang sangat krusial untuk diirigasi perkotaan. Oh gitu Pak. Jadi irigasi di perkotaan ya Pak, itu letaknya di mana Pak? Kalau misalnya sampah paling banyak gitu loh Pak. Ya, kebetulan Boleh saya tahu? saya mengambil lokus itu di Bendung Cimulu. Jadi Bendung Itu ya, Cimulu ini lokasinya di Kota Tasikmalaya. Jadi di Kota Tasikmalaya melayani kurang lebih 1.625 hektar sawah. Sehingga begitu besarnya ini peran bendung ini terhadap pelayanan kita kepada masyarakat. Sehingga saya harus concern bagaimana caranya supaya air itu betul-betul sampai ke sawah. Nah, persoalannya tadi itu, sampah persoalan utama yang menjadi penghambat daripada aliran irigasi. Ada nanti beberapa slide yang bisa dilihat, sampahnya begitu banyak dan sebagainya. Iya Pak ya. Ya. Iya Pak, kalau boleh saya tahu nih Pak ya, sebetulnya Bendung Cimulu itu kewenangan siapa ya Pak ya? Misalnya kewenangan kota, kabupaten, provinsi, ataupun kewenangan pusat, itu kewenangan siapa Pak? Baik, untuk Bendung Cimulu sendiri, karena area luas yang dilayani adalah 1.625 hektar, berdasarkan peraturan Menteri PU nomor 8 tahun 2015, jadi untuk luasan irigasi antara 1.000 sampai 3.000 itu menjadi kewenangan provinsi. Oh gitu ya Pak. Betul, ya. jadi kewenangan kita Provinsi Jawa 1.000 Barat. sampai 1.000 sampai 3.000. hektar Iya, itu kewenangan provinsi ya iya, Pak betul. ya. Baik. Nah Pak, kenapa sih ya Pak? Kok masih ada aja ya Pak ya, suka greget saya juga Pak. Kenapa masih ada orang yang buang sampah sembarangan gitu loh Pak ya, termasuk ke sungai atau irigasi itu ya Pak ya? Ataukah itu kurangnya sosialisasi, ataukah kurangnya memang kurang kesadaran masyarakat di sekitar bendung atau irigasi itu Pak? Itu gimana Baik, Pak? betul. Jadi memang karena sampah itu kan
berasal dari manusia yang hidup secara dinamis terus seperti itu. Jadi tiap hari kita tuh menghasilkan sampah. Ya, Nah, betul, Pak. tetapi apabila kita sama-sama melakukan penanganan, artinya penanganan secara bersama. Makanya dalam kesempatan ini saya ingin menyelesaikan persoalan irigasi ini secara pentahelik. Jadi Apa ada itu, Pak, pentahelik? pentahelik itu, jadi kita tidak bisa menyelesaikan sendiri. SDA hanya sebagai katakanlah jadi objek karena tertahan oleh bendung Cimulu itu. Tetapi sebetulnya ini tanggung jawab bersama, tanggung jawab masyarakat, Betul. tanggung jawab pemerintah juga. Iya, Nah, betul. jadi kesempatan ini juga saya ingin mengajak teman-teman yang khususnya di Kota Tasikmalaya, juga Kabupaten Tasik, sama-sama menjaga bendung ini terbebas dari sampah. Gitu. Lalu kalau boleh saya tahu nih Pak, bagaimana solusinya Bapak misalnya dari pihak pemerintah Iya. Bapak? Ya, baik. Solusinya saya kira gini, kita harus melihat dulu sumber sampah dari mana. Ya. Sumber sampah dari mana? Mulai dari keluarga, lingkungan terkecil ya. Kemudian juga di lingkungan RT-nya, di lingkungan RW-nya, di lingkungan kelurahan atau desanya, sampai ke kecamatannya. Apakah pengelolaan sampah di sana sudah benar? Jadi semua berperan aktif Iya, ya Pak ya? iya betul. Sampah sudah benar atau tidak? Apalagi sudah jelas bahwa sampah ini sumbernya dari mana? Dari masyarakat yang bermukim di sekitar saluran irigasi ataupun saluran sungai. Jadi seperti itu. Nah, kalau itu sudah disentuh mulai dari bawah, saya kira diberikan pemahaman. Kalau memang di sana ternyata tidak ada petugas sampah dan lain sebagainya, akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemerintah harus mau, pemerintah harus turun, siapkan sarana prasarananya, Mau tidak mau ya, Pak, dan tentunya kita terus menerus memberikan pembelajaran. Mungkin pada saatnya nanti kita juga harus tegas. Jadi harus ada law enforcement. Jadi harus ada aturan yang mengatur mengenai sanksi dan lain sebagainya. Lebih Insya Allah ke depan. disosialisasikan lagi gitu Ya, Pak seperti ya? itu. Baik Bapak, dari cerita Bapak tadi nih Pak, dari banyak sekali orang yang buang sampah sembarangan ya Pak ya, saya juga suka greget gitu ya, Ya, Pak. Nah, dari cerita Bapak tadi apa sih Pak pesan terhadap sobat SDA nih di rumah nih, dan khususnya untuk masyarakat sekitar bendung tentang dinamika sampah ini Pak? Ya. Pesannya. Baik, tentunya tugas kita Dinas SDA adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, ya. Dan tentunya kami tidak mungkin dapat mewujudkan itu sendiri tanpa dukungan daripada masyarakat semua. Masyarakat yang khususnya yang bermukim di sepanjang sungai, di sepanjang saluran irigasi, yuk stop untuk membuang sampah ke sungai, stop Pak. untuk membuang sampah ke irigasi. Iya, Ya. betul. Itu saja gerakannya. Nanti mudah-mudahan kami juga didukung nih dengan Satgas penanganan sampah. Oh gitu Pak. Ada Satgas Satgas penanganan sampah sampah di Kota Tasikmalaya. Kota Ini baru terbentuk Tasikmalaya. ini. Oh, gitu. Mudah-mudahan dengan terbentuknya Satgas Jadi penanganan sampah. kolaborasi gitu ya, Pak? Ya, betul, kolaborasi terus-menerus. Kalau sampah nampaknya harus terus-menerus dilaksanakan Oh gitu ya, Pak ya. edukasi, pelayanan dan lain sebagainya. Iya, betul. Dari cerita Bapak tadi nih Pak, ada lagi nggak Pak solusi atau upaya lain selain yang tadi Bapak sebutkan tadi Pak? Ya. Sekarang saya menangani sampah tentunya dengan sumber daya yang ada. Jadi saya memanfaatkan PPA, POB, jadi turun ke lapangan untuk mengangkut sampah secara manual. Betul. Nah, ke depan obsesi saya, mohon dukungannya juga, saya ingin menciptakan pengangkutan sampah secara mekanis. Jadi tanpa memerlukan orang banyak, dan sampah itu secara terus-menerus secara mekanis bisa diambil di sekitar bendung utama. Jadi itu yang akan saya laksanakan. Boleh Pak, kapan itu Pak? Ya mudah-mudahan saja nanti mungkin ini kebijakan pimpinan Iya, nanti betul, Pak. akan merealisasikannya karena gitu ini ya, persoalan Pak, ya. sampah. Sekalipun kita tetap melakukan edukasi kepada masyarakat, tetapi tetap upaya kami juga harus melaksanakan
sampah itu tetap harus diangkut dan tidak akan saya buang ke sungai, artinya akan saya buang sesuai prosedur melalui TPS, kemudian TPA seperti itu. Kedepannya mungkin lebih masyarakat itu lebih aware gitu ya Pak ya, Ya. ke sampah, karena setidaknya Pak sampah itu mungkin ya kita juga Pak ya bau gitu loh, Pak ya. Kalau masalah sampah itu menjijikkan gitu. Ya. Saya mau ada pantun Oh sedikit iya nih. silahkan Bapak mangga. Ada pantun ya. Silahkan Pak mangga. Tapi jangan diketawain nih pantunnya. Beli terasi ke Cilacap, beli brondong 1 ikat. Kalau irigasi ingin mantap, harus terlibat semua pihak. Oke, mantap sekali. Sekarang saya boleh dong Pak? Oh boleh, silakan. Boleh kan Sobat SDA nih. Nah, masak rendang kuahnya tumpah. Cakep, Biar lezat ditambah rempah. cakep, Jangan sembarang buang sampah, cakep. nanti bencana datang berlimpah. Eh, Tuh. Jangan buang sampah sembarangan ya Sobat SDA, karena nanti akan bencana datang berlimpah tuh. Terima kasih ya Bapak, terima kasih sekali. Sama-sama, Karena Bu. durasi juga ya Pak ya. Sebetulnya kita masih ingin banyak berbincang dengan Bapak ya, karena sangat menarik sekali podcast Ngalir kali ini. Semoga kita bertemu di podcast selanjutnya ya Pak ya. Terima kasih sekali ya Bapak. Sama-sama. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain kesempatan ya Sama-sama, Pak ya. Bu. Baik Sobat SDA, saya Sophia Lensa Parwandari undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngalir, ngobrol asik tentang pengelolaan air.